Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rojia, saya CGP Rekognisi Angkatan 11 dari BGP Riau. Saat ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 mengenai observasi berbasis coaching. Sebelum melaksanakan observasi, harus melaksanakan percakapan sebelum observasi atau pra-observasi. Kemudian bersama rekan guru sejawat melakukan observasi di kelas, dan setelah observasi selesai maka akan melakukan percakapan pasca observasi. Di sini saya dibantu oleh rekan sejawat saya dalam satu sekolah. Dia adalah Ibu Anissa Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani. Saya guru kelas 3 SDN 1 Sukamukti. Sekarang saya akan melaksanakan observasi bersama Bu Rojia. Oke, apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Oh iya, Bu, bolehkah saya melakukan percakapan atau observasi saat ini? Oke, nanti mungkin ketika jam istirahat atau di jeda sebelum pulang kita akan melakukan percakapan sebelum observasi ya Bu ya? Ya, baik, Bu. Oke, ditunggu ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Rojia. Iya, Ibu apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Bu Rojia bagaimana? Alhamdulillah Ibu, saya juga hari ini dalam keadaan baik-baik saja Bu. Nah, syukur deh. Oh iya Bu, ini sedang istirahat ya Bu? Iya betul, ini sedang istirahat, cuma lagi di kelas aja. Jadi ketika istirahat Ibu tetap di kelas ya Bu ya? Iya. Tetap memantau anak-anak di kelas. Betul. Tidak, anak-anak tidak jajan Bu? Anak-anak ada yang jajan, ada yang di kelas. Jadi ada suara anak-anak juga. Iya, nggak apa-apa Ibu. Oke Bu Anis, terima kasih sudah bersedia untuk sesi coaching ini ya. Jadi hari ini saya akan melakukan coaching bersama Ibu sesuai permintaan Ibu, karena Ibu akan melaksanakan observasi. Ya betul. Oke, nanti saya ingin berdiskusi sedikit untuk mempersiapkan rencana sebelum observasi. Bagaimana perasaan Ibu menghadapi pembelajaran yang akan diobservasi nanti, Bu? Sama-sama ya, saya itu senang. Sebelumnya saya senang karena bisa berdiskusi sebelum observasi. Oke, sudah senang ya Bu ya? Jadi oke, siap Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras Ibu dalam mengajar. Terima kasih Bu Rojia, saya sebetulnya agak gugup, tapi saya juga bersemangat. Nah, saya sudah mempersiapkan beberapa kegiatan untuk melibatkan siswa. Saya sudah menyiapkan rencana pembelajaran yang berfokus pada pemahaman konsep dasar IPAS melalui pendekatan blended. Saya juga telah menyiapkan materi tambahan. Jadi materi tambahannya nanti untuk siswa yang mungkin membutuhkan tantangan ekstra, Bu. Oke, Ibu. Bagus. Lalu bisa cerita sedikit tentang rencana Ibu. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran saat observasi loh Bu? Nanti tujuan pembelajarannya itu Ibu fokusnya di apa sih Bu? Oh iya Bu, saya ingin siswa itu memahami konsep metamorfosis dengan lebih baik dan bisa menerapkannya dalam soal-soal praktis. Selain itu, saya juga berharap mereka lebih aktif dalam berdiskusi nanti saat pembelajaran.
Itu terdengar bagus. Bagaimana Ibu merencanakan untuk mengukur pemahaman siswa dan mengevaluasi hasil pembelajaran sehingga dapat memberikan umpan balik yang fokus pada proses dan usaha peserta didik? Ya, mungkin itu sulit untuk memastikan semua siswa terlibat aktif, tapi ada beberapa siswa yang cenderung pasif dalam kelas. Ada yang sama sekali tidak pernah bertanya juga. Itu siswanya karena nggak bisa ngobrol atau malu atau bagaimana, Bu? Kalau saya lihat siswanya itu pemalu, jadi dia itu suka murung. Ya. Kira-kira ada berapa orang itu yang seperti itu di kelas Ibu? Kalau di kelas saya ada 2 orang, Bu. Iya, Bu. Jadi siswa itu memiliki karakter yang berbeda ya, Bu ya? Iya. Tidak semua siswa sama. Lalu area yang ingin Ibu kembangkan itu di bagian yang mana loh, Bu? Ya, saya ingin mengembangkan cara pemberian umpan balik yang fokus pada siswa, sehingga saya harus berpikir bagaimana memberikan umpan balik yang fokus pada proses atau usaha peserta didik dalam pembelajaran. Itu tantangan yang umum ya, Bu ya? Umum dihadapi guru. Betul sekali. Lalu menurut Ibu, apa pendekatan yang bisa Ibu gunakan untuk menganalisis atau untuk mengatasi hal tersebut? Ya, dipotong kamu. Saya nantinya akan mencari cara untuk lebih mendukung siswa yang mungkin merasa kurang percaya diri, Bu. Betul, itu ide bagus juga, Bu. Namun dari pengalaman sebelumnya, apa ada strategi yang Ibu siapkan dalam membantu siswa yang pasif untuk lebih terlibat atau lebih aktif lagi loh, Bu, di kelasnya? Nah, saya akan menggunakan pertanyaan terbuka dan diskusi kelompok kecil untuk mengamati seberapa baik siswa memahami materi. Saya juga nanti akan membuat catatan observasional dalam proses pembelajaran. Nah, itu gunanya untuk menilai partisipasi siswa dan tingkat pemahaman mereka. Baik, itu pendekatan yang sangat bagus juga, Bu. Apa ada area tertentu yang ingin Ibu tinjau atau ingin didiskusikan sebelum observasi nanti? Oh ya, Bu, saya ingin mendapatkan masukan tentang bagaimana saya bisa lebih mendukung siswa yang mungkin mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep IPAS ini. Mungkin Ibu punya saran atau strategi yang bisa saya terapkan? Baik, nanti akan ada percakapan lanjutan setelah observasi ya, Bu. Atau sekarang ada pertanyaan atau kekhawatiran Ibu sebelum diobservasi nanti? Untuk saat ini tidak ada, Bu. Saya merasa cukup siap. Terima kasih atas kesempatan ini untuk berdiskusi sebelum observasi. Oke. Terus ke? Dan saya akan mengajukan jadwal observasi sesegera mungkin, Bu. Baiklah, saya yakin Ibu akan melakukan dengan baik. Saya akan ada di kelas saat Ibu observasi untuk mendukung dan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan semoga sesi coaching ini bisa membantu Ibu lebih percaya diri. Ya, terima kasih banyak, Bu. Saya nanti juga akan berusaha yang terbaik. Oke, tentu. Kemudian saya akan mengamati interaksi Ibu dengan siswa dan memberikan umpan balik setelah observasi. Saya juga akan memastikan bahwa Ibu merasa didukung dalam upaya ini, dalam sesi percakapan ini untuk mendukung keberhasilan Ibu saat diobservasi nanti. Terima kasih, Bu. Oh iya, terima kasih banyak, Bu. Sampai nanti diobservasi. Oke, terima kasih Bu Ani. Sama-sama. Sampai ketemu
warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget. Sebelum dimulai, Ibu absen dulu ya. Aji, Algipari, Alisa, Ananda. Ananda masih apa? Sahira, Septi, Taleta, Inara. Apa kabar hari ini? Kabar tetap semangat. Anak kelas 3 si anak apa? Anak baik. Ayo, lupa lagi. Anak kelas 3. Anak kelas 3 yang pertama. Anak baik, anak pintar, anak happy, anak hebat, luar biasa. Ya. Sekarang pelajaran apa ya? IPAS. Nah, sebelum pembelajaran, udah ada bukunya? Boleh dibuka halaman berapa untuk buka ini? Minggu kemarin kita udah belajar tentang siklus perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan berapa cara? Cara apa aja yang pertama? Iya, hewan yang melahirkan ada hewan apa aja? Ada sapi, kucing, terus kalau hewan yang bertelur, enggak ya. Nah, untuk selanjutnya pembelajarannya tentang metamorfosis. Ini judulnya metamorfosis makhluk hidup. Ya, judulnya ditulis. Metamorfosis. Iya, ditulis dulu. Tujuan? Apa tujuan itu? Simak video berikut ini ya. Ini video tentang metamorfosis hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah mempelajari perkembangan dan perkembangan hewan yang caranya berbeda-beda. Misalnya kucing atau bebek. Tapi tahu tidak, baik kucing maupun bebek bentuk saat mereka masih bayi hingga dewasa tetap sama loh. Tidak berubah gitu bentuknya, tapi ada loh hewan yang bentuknya berbeda ketika masih kecil dan dewasa. Nah, hewan-hewan seperti ini disebut hewan yang mengalami metamorfosis atau berubah hidup.
Daur hidup adalah serangkaian tahapan proses hidup dari makhluk hidup. Daur hidup itu ada 3 cara, yaitu Sinyalnya jauh. Sinyal. contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, katak, lalat, kumbang tanduk, dan nyamuk. Perhatikan daur hidup kupu-kupu berikut. Kupu-kupu mengalami beberapa fase daur hidup. Kupu-kupu bertelur dan menaruh telurnya pada tanaman. Telur kupu-kupu berukuran kecil dan biasanya berwarna putih. Dalam waktu 4-5 hari, telur menetas menjadi ulat atau larva. Ulat akan memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Saat ukuran tubuhnya sudah cukup besar, ulat akan berhenti makan, lalu akan beristirahat sekitar 10 hari, mencari tempat berlindung untuk berdiam diri dan membentuk kepompong atau pupa. Umumnya, kepompong atau pupa memiliki lapisan kulit yang lembut berwarna hijau atau coklat yang menyerupai lingkungannya sehingga tak mudah dikenali atau berkamuflase. Sekitar 7 telur berubah menjadi berudu. Metamorfosis makhluk hidup. Metamorfosis makhluk hidup itu ada 3. Ada yang metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak. Yang ketiga, tidak mengalami metamorfosis. Nah, yang tadi kalian saksikan, yang kalian lihat itu baru sampai metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu diawali dari telur, terus larva, terus pupa. Jadilah jadi kupu-kupu. Kalau barusan ibu yang contohkan yang kupu-kupu. Nah, yang belum disampaikan berarti tentang metamorfosis tidak sempurna. Tadi di sini ada nggak yang urutan metamorfosis tidak sempurna? Urutan metamorfosis tidak sempurna itu diawali dari telur, nimfa, lalu dewasa. Contoh hewannya itu jangkrik, ya. Kalau yang tidak mengalami metamorfosis, itu hewannya bentuknya tidak berubah sama sekali. Contohnya kucing. Kucing dari mulai lahir sampai dewasa tetap seperti kucing, tidak seperti kupu-kupu. Kalau kupu-kupu telur, terus larva, berubah lagi jadi pupa, terus nanti kayak bentuk apa itu ulat, terus jadi kupu-kupu. Jadi itu namanya berubah bentuk. Nah, sampai saat ini, sampai materi ini, apakah ada yang mau ditanya? Baik. Pertanyaan dari Nara bagus. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Ya, pertanyaannya itu, Ibu, apakah semua hewan itu mengalami metamorfosis? Tidak ya, tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Yang mengalami metamorfosis itu hewan-hewan yang mengalami perubahan bentuk. Kalau yang tidak mengalami perubahan bentuk seperti anak sapi sampai sapi dewasa itu tidak mengalami perubahan bentuk, hanya mengalami perubahan apa itu menjadi lebih besar, perubahan ukurannya saja ya, hanya mengalami perubahan ukurannya saja. Kalau yang mengalami metamorfosis baru iya, Mik. Ada lagi yang mau bertanya? Udah paham belum ini?
Iya, ini mic. Ada yang mau lagi bertanya? Cowoknya? Ada yang belum paham? Sing. Nih ya, lagunya nggak apa-apa nggak ditulis juga. Nggak usah ya. Ini nggak usah ditulis aja. Nanti tuh lagunya pakai lagam balonku ada 5. Iya ditulis. Tulis contohnya. Tepuk diam. Tutup mulut. Tak bicara. Diam. Diam. Silakan lanjut lagi. Enggak, rasa berapa menit? Ya. Ini baru nak acara. Aji sini Ji, duduk dulu. Ini aku kan anak ya. Menjelaskan ya? Ya. Udah sampai mana? 1. Ya, perhatikan dulu ke depan ya. Ibu mau menjelaskan sedikit nih. Ya. Mau kemana? Metamorfosis makhluk hidup. Makhluk hidup itu makhluk yang hidup di bumi. Metamorfosis makhluk hidup dibedakan menjadi dua. Apa aja? Yang pertama sempurna. Yang kedua dan metamorfosis. Coba sama kalian dibaca ini bisa nggak? Metamorfosis tidak sempurna. Ya. Yang pertama metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu metamorfosis yang mengalami 4 tahapan. Tahapan yang pertama telur. Kedua, ketiga dewasa. Nah, kalau tadi di kupu-kupu, coba lihat gambarnya di halaman 47. Tuh, kupu-kupu diawali dengan halaman 47. Dibuka. Telur. Lanjut. Pupa dewasa. Nah, larva itu semacam ulat. Setelah jadi larva, terus larvanya itu banyak sekali makan daun, lama-kelamaan membesar, terus jadi pupa. Pupanya setelah beberapa hari kemudian jadilah kupu-kupu. Baru jadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis sempurna, contohnya ada apa aja? Nyamuk. Ya, itu masih banyak ya, cuma ibu contohkan 3. Nyamuk, kupu-kupu, patak. Kedua, ada metamorfosis tidak sempurna, hanya mengalami 3 dewasa. Contohnya ada lagu metamorfosis.
Cara menyanyikannya itu seperti nyanyi balonku ada 5 ya. 1, hey. 1, 2, 3. Ayo kita belajar metamorfosis hewan, terbagi jadi 2, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, telur larva pupa dewasa. Metamorfosis tidak sempurna, telur pupa dewasa. Bisa nyanyi sendirian? Semua satu kelas? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, larva pupa dewasa. Metamorfosis tidak sempurna, telur pupa dewasa. Masih malu-malu ya? Sekarang barisan terakhir. Berkelompoknya itu maksudnya itu ini nih, satu bangku. Enggak apa-apa, boleh empatan boleh. Di sini ada contohnya nih, ada contohnya. Ininya juga. Ada contohnya. Yang pertama, katak. Terus ada telur. Ada apa ini? Cebong boleh, katak dewasa. Ini tuh katak yang udah berekor. Terus ini baru kecebong. Kalian urutkan dari mulai nomor 1, kalian pilih. Sebelum jadi katak itu jadi apa dulu? Jadi telur. Ini kesiniin. Terus setelah telur jadi apa? Ya, kalian boleh sambil lihat buku. Di buku itu sudah ada ya, tinggal dipasang-pasangkan aja. Nih 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Boleh pakai pulpen. Jangan lupa dikasih nama ya. Nama sama kelas. Teman bagi-bagi ibu. Udah. Nama panjang. Nama panjang dong. Aku kan buka kertas. Maksudnya itu gimana, Bu? Maksudnya itu diurutkan. Sebelum jadi katak dewasa, dimulai dari apa dulu? Nama panjang. Iya, nama panjang. Nara, Emma, Rina, Alisa mau ikutan? Bu, ring. Mana bunga? Di sini. Kayak gini. Nah, sambil kayak gini. Salah. Metamorfosis katak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metamorfosis katak. Yang pertama menjadi telur. Menjadi telur. Kedua menjadi berudu. Dan ketiga menjadi katak muda. Dan keempat menjadi katak remaja.
Katak yang kelima menjadi katak dewasa. Kupu-kupunya lihat. Kupu-kupunya yang pertama menjadi telur, yang kedua menjadi larva, yang ketiga menjadi kepompong. Nah, metamorfosis katak yang pertama itu apa dulu? Yang pertama itu telur. Terus yang kedua ada berudu, ketiga katak muda, keempat ini katak Dewasa. nah kelima baru katak dewasa yang ini nih. Selanjutnya ada juga metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama dari telur, kedua menjadi apa coba ini? Larva. Ketiga jadi pupa. Kelima baru jadi kupu-kup. Ini tadi larva kan ulat. Kelima jadi jadi ulat kita. Ya tepat sama urutannya ya. Metamorfosis katak apa dulu, kupu-kupu apa dulu, udah tepat. Nah, untuk selanjutnya supaya pembelajaran itu kalian lebih paham nih, supaya kalian lebih paham tentang metamorfosis, ada ide nggak? Selanjutnya ibu belajarnya pengen kayak gimana, kayak gini atau pengen ada hewannya langsung apa gimana? Punya ide nggak? Apa? Ide Inah apa? Yang cowok, apakah mau mencari katak atau mau mencari berudu di sungai? Kupu-kupu. Jadi kita itu kalau pengen lebih menarik, mencari hewannya langsung. Terus ya besok. Cari hewannya atau kita cari kupu-kupu atau cari supaya lebih menarik, atau mau mencari jangkrik? Biasanya jangkrik lebih mudah. Udah belum? Kalau udah dikumpulin dulu. Awas ya kena kabel. Hidup sudah selesai. Belum, masih dilanjut ya minggu depan. Sudah selesai katanya. Belum selesai. Untuk selanjutnya, karena sekarang udah jam istirahat, kalian boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya. Selamat siang Bu Anis. Selamat siang Bu Rozia. Oke, terima kasih Ibu sudah bersedia untuk melakukan percakapan setelah observasi tadi. Ya, sama-sama Bu. Nah, kemudian terima kasih juga saya sudah diberi kesempatan untuk mengamati proses pembelajaran Ibu tadi di kelas 3. Nah, sekarang mari kita diskusikan bagaimana jalannya pembelajaran. Bagaimana perasaan Ibu setelah tadi observasi di kelas tadi? Langsung dia Pak. Ya, selama saat observasi pembelajaran tadi, saya juga senang bisa mendiskusikan hasil observasi dengan Ibu. Saya merasa cukup lega karena sebagian besar berjalan sesuai rencana, tapi ada beberapa hal yang saya rasa masih bisa diperbaiki. Oke, pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi atas cara Ibu mengelola kelas dan mengajar. Saya melihat interaksi yang positif antara Ibu dan siswa, serta upaya yang jelas dalam memastikan pemahaman
konsep dasar IPAS tadi yang tentang metamorfosis ya Bu ya? Ya, Yang betul. tadi Ibu ajarkan. Betul sekali. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rozia. Saya berusaha memberikan yang terbaik untuk siswa dan melibatkan mereka aktif dalam pembelajaran. Oke. Lalu bisa diceritakan lebih lanjut apa yang menurut Ibu sudah berjalan dengan baik dan apa yang harus atau masih bisa diperbaiki? Saya senang karena siswa itu terlihat lebih aktif dalam pembelajaran. Namun, beberapa siswa masih terlihat bingung ketika harus menjelaskan konsep metamorfosis pada LKPD. Saya juga tadi melihat Bu Anis menggunakan berbagai strategi pembelajaran seperti gambar yang Ibu tampilkan di slide, LKPD, dan diskusi kelompok kecil. Bagaimana sih menurut Bu Anis efektivitas dan pendekatan-pendekatan tersebut? Saya merasa sudah efektif. Yang terjadi mungkin instruksi awal tentang tugas kelompoknya kurang jelas. Beberapa siswa tampaknya tidak benar-benar memahami tugas yang harus mereka lakukan, Bu. Menarik. Jadi Ibu merasa instruksinya bisa diperjelas lagi ya Bu ya? Mungkin bisa membantu siswa agar lebih jelas dalam memahami instruksi dan tugasnya. Ya, saya pikir jika saya memberikan contoh lebih konkret di awal, mereka akan lebih siap. Karena saya merasa pendekatan tersebut itu cukup efektif. Siswa terlihat lebih aktif, terus lebih mudah memahami konsep-konsep IPAS yang kompleks melalui pendekatan ini. Oke Ibu, bagaimana rencana evaluasi Bu Anis? Karena saya melihat Bu Anis mencatat observasi selama pembelajaran. Bagaimana cara Bu Anis menggunakan informasi tersebut untuk mengevaluasi pemahaman siswa? Ada beberapa hal yang saya catat selama observasi Bu. Seperti beberapa siswa mungkin memerlukan lebih banyak bantuan atau dorongan untuk berpartisipasi. Nah, bagaimana sih pendapat Bu Anis tentang hal itu? Ya, saya juga melihat itu. Saya akan mencari cara untuk lebih mendukung siswa yang mungkin merasa kurang percaya diri atau menghadapi kesulitan dalam memahami materi. Mungkin saya bisa memberikan lebih banyak dukungan individual atau mengatur ulang kelompok saat berdiskusi, Bu. Oke, Bu. Lalu bagaimana dengan rencana evaluasi yang Bu Anis jalankan? Karena saya melihat Ibu mencatat observasi juga ya Bu tadi. Ya, betul. Nah, bagaimana Bu Anis menggunakan informasi tersebut untuk mengevaluasi pemahaman siswa? Saya menggunakan catatan observasional untuk melihat pola partisipasi siswa dan memahami tingkat pemahaman mereka lebih mendalam. Hal ini membantu saya menyesuaikan instruksi dan memberikan umpan balik yang sesuai kepada siswa. Baik, itu pendapat yang sangat baik. Apa ada area tertentu yang Ibu ingin perbaiki atau kembangkan berdasarkan pengalaman observasi tadi? Saya ingin lebih fokus pada siswa yang mungkin terlalu pasif atau mengalami kesulitan belajar.
Saya juga ingin terus meningkatkan cara saya memberikan umpan balik yang konstruktif kepada mereka. Bagaimana cara Ibu memberikan umpan balik yang fokus pada proses atau usaha peserta didik? Ya, dengan memberikan pujian dan pengakuan. Akui usaha keras peserta dengan memberikan pujian yang spesifik terhadap upaya siswa. Selanjutnya, fokuskan umpan balik pada langkah-langkah atau strategi yang siswa gunakan. Berikan saran yang konstruktif untuk membantu mereka meningkatkan kualitas proses atau usaha mereka di masa depan. Melibatkan peserta dalam proses memberikan umpan balik dengan bertanya tentang pandangan mereka terhadap proses yang mereka lakukan. Dan memastikan umpan balik dapat memberikan dukungan positif dan mendorong peserta untuk terus berusaha. Terdengar sangat bagus. Saya akan mendukung Ibu dalam upaya tersebut. Apa ada hal yang lain yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Terima kasih atas umpan balik dan dukungannya. Saya setuju. Sekarang mari kita refleksikan strategi yang sudah Ibu gunakan untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Apa peran yang Ibu berikan pada siswa sudah efektif? Ya, karena saya melihat siswa yang biasanya pasif mulai ikut berpartisipasi. Mereka merasa lebih bertanggung jawab terhadap peran mereka dalam belajar. Oke, dari pengalaman hari ini, langkah yang ingin Ibu coba untuk pembelajaran berikutnya agar pemahaman siswa terhadap konsep yang Ibu berikan itu bisa lebih baik dan berpartisipasi tetap tinggi. Misalnya bagaimana, Bu? Atau apa? Saya akan mencoba memperbaiki cara memberikan instruksi dari awal, memberikan pengakuan, pujian, dan mungkin dengan memberikan contoh yang lebih jelas. Saya juga akan lebih banyak menggunakan pertanyaan terbuka untuk mendorong siswa yang masih pasif. Itu langkah yang bagus, Bu. Mungkin Ibu juga bisa meluangkan waktu sejenak bagi siswa untuk memberikan pujian. Ya, siap, Bu. Kapan? Kita juga senang ketika mendapat pujian ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bu Anis. Senang melihat perkembangan Ibu dalam mengajar. Teruskan kerja keras Ibu dan saya yakin Ibu akan memberikan dampak positif bagi siswa agar jadi selain strategi dan cara kerja yang Ibu lakukan, apa Ibu memiliki rencana pengembangan diri agar dapat memperkuat pengetahuan? Ya, Bu, saya akan belajar mandiri di PMM dan mengikuti webinar mengenai pembelajaran. Baik, Bu Anis. Terima kasih semangatnya. Kapan Ibu akan memulainya? Ketika waktu luang, saya akan belajar mandiri dan menyempatkan waktu untuk terus menggali potensi. Oke, Bu Anis, teruskan semangatnya. Saya sangat mengapresiasi dedikasi Ibu dalam memikirkan cara-cara untuk meningkatkan pembelajaran. Perubahan yang Ibu buat dalam pembelajaran sudah menunjukkan hasil yang positif. Saya yakin dengan sedikit penyempurnaan di bagian instruksi, pembelajaran berikutnya akan lebih baik lagi. Terima kasih banyak, Bu Rozia. Saya akan terus berusaha untuk lebih baik lagi. Oke, Bu. Terima kasih, Bu.